Shalom, sidang jemaat GSKI, jemaat Betani, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih mengikuti program Gereja Masih Ada Tuhan. Rema firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal kedua ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Tema daripada firman Tuhan hari ini saya beri judul, susah dan miskin namun kaya dan dipuji Tuhan. Tidak banyak sinode atau gereja yang mau menggunakan kata Smyrna ini. Saya mencoba membuka di Google, membuka sinode yang bernama Smyrna di Indonesia hampir tidak ada. Tetapi ada beberapa gereja yang menggunakan gereja jemaat Smyrna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal kalau kita mempelajari firman Tuhan, dari 7 jemaat yang diberi surat oleh Tuhan, hanya 2 jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Selain jemaat Philadelphia, satunya adalah jemaat Smyrna. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengimani menggunakan kata Smyrna, pasti tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Kenapa? Karena jemaat gereja ini adalah dikatakan miskin, menderita, penuh dengan kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat ini dipuji Allah, bahkan dikatakan engkau kaya di hadapan Tuhan. Kenapa mereka dipuji? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dikatakan walaupun mereka harus menderita sengsara, mereka tetap setia. Ada beberapa dari antara mereka dimasukkan ke dalam penjara, kata firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi tetaplah setia, bahkan setia sampai mati. Ayat ke-10 firman Tuhan dalam kitab Wahyu jelas berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Mereka sungguh-sungguh setia dalam mengikut Tuhan. Walaupun menderita, walaupun kesulitan, tetapi Tuhan memuji dia. Pertanyaannya, mengapa walaupun mereka menderita, sengsara, susah, mereka tetap setia? Karena mereka mempunyai jaminan hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, kepada mereka yang setia, yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan ayat ke-8, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa tetap setia, taat kalau kita mempunyai jaminan kehidupan di tengah dunia ini. Dan jaminan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dikatakan oleh firman Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun hidup kembali. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang menjamin keselamatan ini. Oleh karena itu tetap setia, taat dalam mengikut Tuhan. Karena tahun-tahun di mana kita mempunyai tema besar daripada gereja kita, menyongsong masa penuaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita ketika menyambut perayaan Natal. Mari kita menyongsong masa penantian. Ketaatan kesetiaan kita hanya mampu kita lakukan ketika kita mempunyai jaminan hidup di tengah-tengah dunia. Dan jaminan hidup kita yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang mati tetapi hidup. Bukti bahwa jaminan keselamatan, maut sudah dikalahkan, maut sudah dihancurkan. Tetaplah setia, tetaplah taat. Bahkan dikatakan ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang kamu harus alami di tengah dunia ini. Jangan takut,
Pesan Natal dikatakan dia adalah Immanuel. Kita sudah mendengar pesan Natal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dalam segala kesusahan gereja ini pun sudah ditolong, sudah disertai, bahkan sudah dicukupkan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tidak takut menghadapi kehidupan ini. Jemaat di Smyrna pun mengalami penganiayaan, mengalami namanya kesengsaraan oleh karena pemerintahan yang ada pada saat itu. Tetapi mereka tetap setia karena mereka mempunyai jaminan. Bahkan Yesus sendiri yang berkata kepada mereka, jangan takut. Hal yang ketiga yang membuat mereka tetap setia karena mereka mempunyai jaminan bahwa barang siapa bertelinga hendaklah mereka mendengar. Suatu saat dikatakan ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada penghiburan, ada sukacita. Karena ketika kita menghadap Tuhan, kita akan diberi mahkota kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah taat, tetaplah setia. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Suatu saat di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menolak kita, tetapi Dia akan menyambut kita, berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memperkarakan kepadamu perkara yang besar. Bahkan kita diundang masuk untuk turut bersama-sama kebahagiaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah setia, tetaplah percaya, taat kepada perintahnya, sampai kita menutup mata, memperoleh mahkota kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.